Halo semuanya, selamat datang kembali di Telsa TV. Saya Revolusi dan kali ini saya akan review dua produk, yaitu ada OWS HTC dan juga CCI Polaris, yaitu ada IM. Nah, di episode kali ini saya akan ngobrol tentang salah satu IM ini. Sebenarnya apa sih itu IM? IM itu adalah in-ear monitor dan ini cocok buat para pecinta musik, movies, gaming, ya bahkan juga dipakai oleh vokalis ya. Dan tenang aja nih, pembahasannya nggak bakalan teliti-teliti amat ya, mungkin kita bahas sedikit lah, kita ulik tentang lengkapnya CCI Polaris ini. Nggak bakalan terlalu teknis sampai bahas spesifikasi, bahan dan lain-lainnya. Oke. Dan sebelum masuk ke produknya, kita bahas sedikit dulu ya, bedanya earphone IM dengan earphone biasa. IM biasanya punya detail suara yang lebih jelas dan isolasi suara yang lebih baik. Makanya IM dipakai buat movies, gaming, bahkan vokalis ketika mereka manggung ya. Kalian lihat sendiri di sini pasti ada sesuatu itu, dan itu adalah IM. IM itu mereka pakai untuk mendengarkan suara instrumen yang lebih jelas. Soalnya kalau live itu ramai banget teman-teman. Apalagi yang di panggung gitu. Dan sekarang IM juga makin populer di kalangan anak muda nih ya. Karena selain suaranya bagus, desainnya juga keren kok. Terlihat premium banget nih. Kadang beli IM itu awalnya cuma coba-coba ya, dan akhirnya kita beli kabel, attachment, earbuds, dan juga nyari musik yang lossless, bahkan FLAC ataupun Dolby Atmos ya. Oke, sekarang kita masuk ke desain CCI Polaris ya teman-teman ya. Oke, kita unboxing aja dulu. Oke, mungkin nggak lengkap banget ya, soalnya belinya second ya. Oke, hal pertama yang cukup menarik dari IM ini adalah bodinya yang metal ya. Kokoh banget nih, CCI Polaris ya, agak ngeblur. Oke, jadi tampilannya terasa lebih premium dan kokoh. Pas dipegang juga terasa solid nih. Desainnya modern dan cocok dipakai sehari-harian. Selain itu, karena bentuknya juga cukup in-ear nih, ada earhooknya juga, fitting di telinga dan juga cukup nyaman buat dipakai banyak orang. Nah, ada nih versi mic-nya juga nih, kebetulan nih. Walaupun kecilnya, mic-nya equal kok sama mic iPhone gitu ya. Oke, selain buat musik bisa juga dipakai buat meeting, voice chat, game, teleponan. Walaupun kadang mic dipakai buat bilang halo suara aku masuk enggak gitu. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting, yaitu kualitas suara. Pertama-tama kita tes dulu nih ya kualitas suaranya di HP kita. Oke, kabelnya agak there you are. Pasang dulu. Nah, kita mulai dari bass dulu ya teman-teman ya. Oke, kamera kanan, tim. Nah, ini earhook, ada earhooknya. Jadi kita pasang di sini. Nah, ini. Jadi kelihatan kayak singer dan vokalis gitu ya kan. Enak kok, nyaman ini di telinga kok. Dan oke, kita testing dulu ya. Ini udah masuk di telinga dan juga atas. Kita testing di YouTube Music ya, soalnya kita nggak punya Spotify. Oke. Oke, kita mulai dari bass dulu, berarti kita harus IDM ya. Ini dia. Ntar ada iklan. Oke, pas di CCI Polaris ini menurutku cukup kuat dan punchy ini. Cocok buat lagu pop dan EDM ya, baru saja saya putar, dan juga hip hop, musik dengan beat yang kerasa. Bassnya ini terasa hidup dan nyaman dengar, gak terlalu bumi sampai nutup suara lain ya. Jadi masih cukup balance. Pas dipakai denger lagu, beatnya juga kenceng, rasanya lebih seru. Kadang kepala otomatis ikut angguk-angguk sendiri nih, padahal lagi sendirian di kamar. Oh iya, satu lagi. CCI Polaris ada fitur yaitu ini nih, adjusting bassnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Dan ini saya setting balance ya. Wait, nah ini dia. Agak kecil ya, mungkin nggak kelihatan. Oke, sekarang kita bakal bahas di bagian mid dan vokal. Untuk vokal, CCI Polaris cukup jelas ya. Kita cari lagu dulu yang dengan vokal yang agak upbeat gitu ya.
Evanescence. Oke. Suara penyanyi juga masih terdengar nyaman dan detail ya. Jadi kalau kalian suka lagu akustik, vokal sentrik, masih enak dengar. Midnya juga cukup natural gitu. Instrumen seperti gitar, piano masih terasa jelas. Ini penting karena kadang ada earphone yang bassnya gede banget nih ya, sampai vokalnya itu tenggelam gitu. Dan kayak lagi di konser penyanyinya kalah sama suara drum gitu. Jadi ya nggak anu. Dan juga bagian treble nih. Bagian treble di IM ini juga cukup oke. Detail-detail kecil di lagu masih bisa terdengar. Cocok buat yang suka suara yang lebih hidup gitu, kayak di studio gitu-gitu. Makanya ini banyak dipakai oleh vokalis-vokalis gitu atau bahkan band-band gitu, tipe-tipe IM ini. Ya, tapi menurut beberapa orang treble-nya mungkin terasa agak terang ya, tergantung lagu dan telinga masing-masing nih. Karena preferensi audio tiap orang kan beda-beda gitu ya. Ada juga yang suka bass gede gitu kan. Ada juga yang suka suara detail. Ada juga yang penting murah tapi suaranya enak gitu. Oke, menurutku CCA Polaris cocok buat siapa? Ya cocok buat pemula yang baru masuk dunia IM, pecinta bass, gamer, penonton film, mendengar musik harian. Karena selain desainnya cukup keren, suaranya juga cukup seru buat dipakai sehari-hari ini ya. Dan harganya juga masih cukup terjangkau nih dibanding beberapa IM lain. Jadi menarik buat dicoba. Oke teman-teman, gak terasa kita udah ngobrol cukup panjang tentang sisi Polaris ya. Dengan mikrofon. Dengan mikrofon mulai dari desain, kualitas build, bass, vokal, treble sampai vokal dan ya yang banyak pokoknya. Cocok lah buat siapa aja. Kalau kalian suka yang fun, bass terasa dan desain yang premium, IM ini cukup menarik buat dipertimbangkan. Tapi ingat ya, selera audio tiap orang kan beda-beda karena dunia audio itu unik. Ada yang baru denger dikit langsung detail banget, dan ada juga yang jawab yang penting lagu galau terdengar lebih menyakitkan. Oke, kita masuk ke produk kedua yaitu HTC. Ini. Kebetulan ini juga second jadi ya nggak lengkap gitu ya. Saya beli di temen. HTC ya lengkap dengan earphone juga nih, jadi enak juga dipakai buat olahraga, nggak gampang jatuh ya. Oke, saya connect dulu di HP kedua saya. Oke, kita tunggu. Kamera kanan dong tolong. Oke, kita pakai dulu ya teman-teman. Udah kamera nih ganjeng. Oh, ya. Oke, kita pakai dulu ya. Ini kan ada earphone-nya hampir sama kayak IM tapi lebih kokoh ini karena plastik banyak. Nah, ini. Jadi buat kalian yang suka lari, olahraga, bahkan push up, nge-gym tuh aman kok. Jadi nggak jatuh. Nyaman juga sih. Oke. Pertama-tama kita sebut dulu mereknya ini apa ya. Ini adalah HTC NE30 nih, OWS. Apa sih OWS itu? OWS itu adalah Open Wearable Stereo ya. Jadi beda dengan TWS yaitu True Wireless Stereo. Kelebihannya jelas nih ya. Dia nggak masuk ke lubang telinga, jadi kalian masih bisa dengar surrounding gitu. Di earphone-nya ini kan nggak ada karetnya, jadi kalian masih bisa dengar surrounding. Dan juga kelebihannya selain itu telinga nggak ketutup, jadi aman buat dengar lingkungan sekitar. Cocok buat yang lari sore, kerja di kantor, atau yang telinganya gampang iritasi kalau pakai earbud lama-lama yang ada karetnya gitu kan. Bobotnya ini satu cuma 8,5 gram per earbud, jadi pas dipakai 2-3 jam juga nggak berasa. Materialnya pakai plastik ABS dan silikon di bagian earhook biar nggak licin nih. Nah, untuk suara HTC pakai driver 14,2 mm yang cukup besar buat ukuran open ear ya. Frekuensinya 20 Hz, 20 kHz. Jangan berharap bass yang nendang kayak in-ear ya, karena sifat open ear memang lebih mid dan vokal yang jernih. Konektivitas juga udah Bluetooth 5.4, jadi koneksi stabil dan latensi rendah. Jarak klaimnya juga sampai 10 meter kok tanpa halangan. Udah support multipoint juga, jadi bisa connect ke laptop dan HP sekaligus. Buat mic dia pakai dengan
ENC, Environmental Noise Cancellation. Buat telepon di tempat ramai masih oke, tapi jangan harap sejenis AirPods Pro ya. Soalnya ini harganya ya terjangkau ya. Baterainya nih yang menarik, satu earbud nih bisa tahan 8 jam kalau volume 50% loh ya. Kalau sama charging case totalnya jadi 32 jam. Lumayan kan buat kalian yang suka lama-lama dengerin musik gitu ya. Dan juga apa ya, buat kerja sportnya cocok lah ya. Rating IPX-nya 4. Jadi buat untuk gerimis atau bahkan kena keringat itu aman kok. Ada juga touch control nih, bagian luarnya tap 1 sekali nih play, dan tap 2 kali ganti lagu, tap 3 kali itu volume up ya. Dan kalau tahan nih voice assistant. Di ini nih tulisan HTC-nya nih. Nah ini ya. Nah kalau diklik itu ada suara klik gitu, tapi nggak kerasa soalnya nih touch, nggak button fidget gitu. Oh ya, jadi OWS ini cocok buat siapa? Ya yang kerja butuh denger lingkungan sambil denger musik atau podcast gitu kan ya. Dan juga pelari, pesepeda yang butuh situational awareness, yang nggak cocok pakai in-ear karena sakit atau gerah gitu. Ada juga yang iritasi atau alergi sama karet earbud gitu kan. Kekurangannya ya jelas di bass ya, dan isolasi suara. Kalau kamu dengerin musik EDM di tempat ramai bakalan kurang. Tapi kalau buat podcast, meeting, dan lagu akustik ini enak banget tuh. Harganya kisaran ya, soalnya saya beli second ya cuma 120, tapi kalian cek aja deh di toko. Kalau kamu butuh open ear yang nyaman seharian, worth it lah ini ya. Oke teman-teman, gitu review singkat HTC NE30 OWS ini. Kalau kalian udah nyoba, komen pengalaman kalian ya. Jangan lupa follow dan share review ini. Kamera tengah. Jangan lupa share review ini. Gua Revo pamit dulu undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa.